Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, atas karunia dan nikmat Allah, kita masih merasakan betapa indahnya dunia ini, betapa sejuknya angin sore ini, dan ini adalah tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya dengan berupaya untuk meningkatkan pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya serta umatnya yang berupaya untuk istiqomah di jalannya. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang kemusyrikan. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta yang ada di hadapan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan rizki kepada kita dan seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur, memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki atas seluruh ciptaan-ciptaannya. Dan Allah juga yang maha menguasai atas seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kalimat lain kecuali kalimat la ilaha illallah yang harus menjadikan ini sebagai keyakinan dalam jiwa kita. Kita harus menjadikan kalimat ini sebagai kalimatun thayyibatun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahim. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seringkali kalimat la ilaha illallah yang sebetulnya sudah tertanam dalam setiap jiwa umat manusia ini akan terkotori atau tercampuri dengan sesuatu yang lain yang kemudian menjadikan kita melakukan perbuatan syirik, menjadikan kita orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan ada 3 hal yang menjadikan kita melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada sebagian orang-orang may yattakhidhu min dunillahi andadan, yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang bentuk kesyirikan yang seringkali dilakukan oleh umat manusia adalah syirik andad, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Apa maksudnya menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Seringkali manusia tanpa sadar cenderung di dalam mencintai selain Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa sadar itu memalingkan atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tidak boleh mencintai segala sesuatu di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
seringkali yang terjadi adalah kecintaan pertama adalah terhadap harta. Berapa banyak orang yang cintanya terhadap harta atau terhadap dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa sadar dia memalingkan atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya terhadap harta, maka berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali kalau kita tarik kepada fenomena hari ini, ketika Allah memberikan ujian berupa penyakit dengan COVID-19 yang hari ini belum selesai. Ketika ada kesyirikan dalam jiwa kita, maka kita akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk melindungi kita dari penyakit tersebut. Kita meniadakan peranan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha melindungi, sebagai zat yang maha menjaga, sehingga kemudian ketakutannya terhadap penyakit tersebut menjadikan dia lalai, bahkan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk-bentuk kesyirikan yang termasuk dalam syirik andad. Yang kedua, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyirikan yang kedua adalah syirik arbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam ila akhiril ayat. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan ruhbanahum, rahib-rahib mereka, dan juga pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob yang mereka ibadahi. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai Tuhan-Tuhan yang disekutukan. Ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan syirik arbab adalah menjadikan banyak Tuhan. Tidak cukup hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Seperti apa bentuknya rob-rob yang disebut di dalam ayat ini? Karena ayat ini turun terkait dengan para rahib dan para pendeta yang kemudian diikuti fatwanya oleh para umatnya. Salah satunya adalah umat Nasrani. Ketika mereka lebih taat, lebih cenderung kepada pendeta-pendeta mereka dalam menjalankan syariat, ya, yang pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh pendeta itu tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian itu kemudian diikuti, maka pada hakikatnya dia telah menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Rahib-rahib mereka sebagai rob-rob yang mereka sembah. Suatu ketika ada sahabat yang awalnya Nasrani yang kemudian masuk Islam memprotes bahwa mereka tidak pernah menyembah kepada pendeta-pendeta mereka. Tapi kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW, bukankah kalian mentaati mereka? Bukankah kalian membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka? Maka sahabat ini menjawab, iya. Nah, ketaatanmu terhadap apa yang disampaikan oleh pendeta-pendetamu adalah sebuah bentuk kesyirikan, bentuk kemusyrikan. Dan tidak menutup kemungkinan hari ini, bisa saja ketika ada seorang alim, seorang ulama yang kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak dari kebenaran, menyampaikan sesuatu yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tapi kemudian tetap diikuti, maka ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan yang dalam kategori syirik arbab. Ikhwafillah, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah syirik bitonah. Apa artinya syirik bitonah? Syirik bitonah adalah kesyirikan ketika kita lebih memilih teman, lebih memilih sahabat,
yang kita jadikan teman, yang kita jadikan sahabat, bukan dari kalangan kita sendiri. Bukan orang yang sama-sama mengimani Allah dan Rasul. Bukan sama-sama orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lebih memilih teman orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Lebih berteman, lebih memilih teman orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah bentuk kemusyrikan dalam syirik bitonah. Kenapa ini dikatakan kesyirikan? Sadarlah bahwa mereka orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sangat membenci kita. Mereka sangat memusuhi kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada kita umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti milah mereka. Ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita lebih condong, lebih memilih teman, lebih memilih sahabat yang akan kita jadikan sebagai teman dan sahabat kita dalam kehidupan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena mereka pasti akan memusuhi kita. Mereka pasti akan mengancam keberadaan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya masih ada bentuk-bentuk syirik yang lain yang banyak sekali. Akan tetapi mungkin ini saja barangkali 3 poin penting yang mesti harus kita sadari, yang seringkali bersentuhan dalam kehidupan kita, agar kita tidak melakukan perbuatan syirik yang akan membinasakan kita. Karena sadarlah bahwa dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Dan barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, sehingga kita selamat hidupnya di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.